Harap kita semua diberkati. Amin. Haleluya. Silakan. Ya. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Saya boleh ada di tengah saudara untuk pemimpin-pemimpin dan saudara-saudaraku. Kami bersyukur masih bisa beribadah. Banyak orang gak bisa beribadah saudara karena sibuk, karena tidak ada waktu, karena juga mungkin begitu banyak tekanan sehingga orang lalu tinggal atau berdiam diri saja. Tetapi kalau kita masih bisa datang kepada Tuhan, ini satu kesempatan yang luar biasa. Pagi ini atau siang ini kita akan belajar sama-sama saudaraku dari ketaatan pada panggilan. Kita akan lihat sama-sama dari Kejadian pasal 12, 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, lalu Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Yang pertama kita lihat saudaraku sekalian, yaitu perkataan pergilah. Itu perkataan yang dikatakan kepada Abram pada waktu pergilah, tinggalkan saudaramu, negerimu, sanak saudaramu, rumah bapamu. Dia harus tinggalkan semua. Dalam panggilan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, panggilan kita untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Dia, itu pasti kita punya pengalaman yang sama seperti Abram. Tinggalkan lingkungan pergaulan, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan hidup masa lalu, tinggalkan mungkin berpisah dengan keluarga-keluarga yang belum di dalam Tuhan. Dan banyak garis yang kita lakukan dalam hidup ini saudara, memisahkan diri dengan sadar ataupun tidak. Pelan-pelan kita akan lakukan hal yang sama seperti Abram. Lalu dikatakan aku akan bahwa engkau ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah itu negeri yang masih pertanyaan besar. Negeri di mana itu yang akan ditunjukkan? Kan tidak jelas. Kalau saudara dan saya ada di sini kan ada tujuan kita tinggal di sini. Tapi Abram pada waktu itu tidak tahu kemana dia pergi. Dalam hidup ini saudara, perjalanan saya dan saudara, banyak perjalanan di tempat kita berada, tempat yang sepi, tempat yang tidak punya siapa-siapa, tempat di mana kita berkata sampai kapan keadaan ini, tempat di mana engkau dan saya berada mungkin dalam keadaan penyakit belum sembuh-sembuh, tempat di mana rumah tangga, keluarga, anak-anak tidak ada hubungan yang baik. Sehingga saudaraku sekalian, itu tempat yang kita tuju. Tapi jangan sampai kita tinggal di situ lalu putus asa. Karena aku akan bawa engkau ke satu tempat. Dan tempat itu akan terus dipimpin oleh Tuhan. Makanya saya suka lagu itu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Keadaan dunia bisa menakutkan, tempat
tempat itu tidak nyaman, tempat itu tidak menyenangkan, keadaan itu mungkin mencekam hidup saya dan saudara. Tapi satu perkara yang kita harus tahu, kita dipimpin oleh Tuhan. Kita ada dalam pimpinannya, jangan takut. Jangan kita pikir tidak ada lagi harapan, putus asa sudah. Tidak, saudaraku sekalian. Tuhan pimpin ke tempat yang Dia inginkan, yang Dia tuju sampai pada tujuan Tuhan. Lalu dikatakan pada Abram, engkau akan menjadi bangsa yang besar dan aku akan membuat namamu masyhur. Dan ini sadar atau tidak, kalau dipikir-pikir saudaraku sekalian, kehidupan kita ini dalam perjalanan sebetulnya makin bertambah Tuhan memberikan pada kita. Mungkin saudara datang ke sini karena sekolah, mungkin saudara pindah di sini karena pekerjaan, apapun alasannya. Dalam keadaan yang mungkin terdesak, kesepian, tidak punya siapa-siapa, tapi dalam perjalanan Tuhan tambahkan sehingga kita dapat pekerjaan. Kemudian ditambahkan dapat pasangan hidup, ditambahkan sehingga punya keluarga. Dari itu punya rumah, punya mobil, dan dalam pelayanan kita ikut dalam persekutuan atau kita bergereja. Jadi kita lihat saudara, Tuhan dikatakan aku memberkati engkau. Mungkin mata kita tidak melihat, kita harapkan berkat itu besar, jadi kaya, jadi terhormat. Tapi kita tidak pernah lihat bagaimana Tuhan memberikan langkah demi langkah. Sebetulnya seperti isi lumbung saudara, tambah lama, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Dan itu alasan untuk kita bersyukur pada Tuhan. Sehingga saudara ada di sini mungkin sudah punya anak, sudah punya cucu. Dan kita lihat bagaimana Tuhan memimpin hidup saya dan saudara. Aku akan memberkati engkau dan akan namamu menjadi masyhur. Masyhur itu bukan seperti orang yang terkenal, hebat. Masyhur sini dalam arti saudaraku sekalian. Banyak orang melihat saudara berbeda dari orang lain. Orang tertarik pada saudara karena orang melihat kenapa keadaan COVID, keadaan sulit, engkau masih tetap bersuka cita. Kenapa keadaanmu belum berubah? Engkau masih tetap bisa menyanyi dan bersyukur. Itu yang dikatakan menjadi namamu masyhur, berbeda dari orang lain. Mungkin keadaan kita biasa, tapi orang akan melihat sekeliling hidup kita bahwa kita berbeda dari mereka. Dan mereka akan tertarik dengan hidup kita walaupun mereka belum datang dan percaya kepada Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Dan dikatakan engkau akan menjadi berkat. Banyak kali saudara orang berhenti pada waktu dia sudah berhasil, waktu dia sudah kaya, tambah rumah lagi, tambah mobil lagi, tambah ini lagi, tambah itu lagi. Kadang-kadang orang berhenti dalam keadaan itu. Orang lupa saudaraku. Tujuan Tuhan dalam hidup ini bukan menumpukan berkat. Bukan dipakai untuk 7 turunan. Tapi apa yang diberikan pada kita dengan berkat, dengan kekuatan, dengan kasih, dengan pemberian, dengan perhatian. Apapun yang kita bisa lakukan dikatakan engkau harus menjadi berkat. Mari katakan sama-sama dengan saya 1, 2, 3. Harus menjadi berkat. 1 kali lagi harus menjadi berkat. 1 kali lagi harus menjadi berkat. Dimanapun, bagaimanapun keadaan saudara, jangan pernah lupa harus menjadi berkat. Jangan lalu pikir diri sendiri. Banyak persoalan, saya begitu susah, saya sudah begini. Banyak orang lebih susah dari kita saudaraku. Jangan pernah lupa, kadang orang begitu kikir. Dengan perhatian, dengan kasih, dengan pemberian.
Lalu orang memikirkan dirinya sendiri, terus kurang, terus kurang, terus kurang, terus kurang. Lama-lama jadi serakah, saudara. Lalu jadi rakus, tidak pernah puas dengan hidup ini. Kita belajar lihat, saya dan saudara harus menjadi berkat. Kita lihat selanjutnya. Dalam perjalanan ketaatan dalam panggilan saudaraku sekalian, pasti ada pergumulan, termasuk juga Abram. Dia keluar dari Ur Kasdim bersama dengan istri, dan dia juga bawa Lot keponakannya yang dia sudah ambil, dia sudah angkat seperti anaknya sendiri. Dan dalam perjalanan itu Tuhan janji kepada dia yang sudah kita baca tadi, dia akan jadi Tuhan akan memasyurkan namanya, Tuhan akan memberkati dia, dan seluruh muka bumi akan menjadi berkat. Tapi dalam perjalanan dia sudah tunggu, itu kan ada janji. Dia juga tidak dapat anak, saudara. Bagaimana jadi berkat besar? Sehingga di dalam Kejadian pasal yang ke-15, Kejadian pasal 15 itu dikatakan, lalu Abraham menantikan janji itu belum juga datang. Begitu juga pergumulan dalam hidup ini, saudara. Kalau janji itu belum kita tepati atau kita belum dapat, kadang-kadang ada timbul keraguan. Kadang-kadang muncul, kapan? Kenapa? Itu juga dialami oleh Abraham. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, sampai hari ini saya juga belum dapat anak. Kalau saudara kita lihat di dalam Kejadian 15 itu, lalu dia tawarkan, Tuhan biarlah Eliezer hambanya yang setia itu menjadi ahli warisnya. Kan masuk akal toh saudara. Tapi Tuhan berkata tidak. Kau keluar, lihat bintang di langit. Dari situ kau akan, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Kemudian saudaraku sekalian, itu 16. Abraham kepleset, saudaraku. Sarah tawarkan Hagar. Dan ini memang saudaraku sekalian, rasanya kan masuk akal. Kalau dapat anak dari Hagar, kan itu juga namanya anak Abraham. Walaupun dari perselingkuhan, saudaraku sekalian. Dan itu bukan perkara yang mudah. Waktu itu mereka gampangkan. Gampang sekali punya anak begitu, nggak masalah. Kan anakmu juga, kata Sarah. Nah, Abraham ini tidak pakai tanya Tuhan, langsung saja terima, ambil Hagar jadi istrinya, lahirlah Ismail. Perjalanan hidup ini, saudara, orang bisa bosan dalam pernikahan. Orang bisa tawar hati satu dengan yang lain. Apalagi kalau istri terlalu cerewet, suami terlalu diam, kasih itu bisa hilang, bisa berkurang. Bahkan api yang pernah ada, strom yang pernah ada, terus hilang sama sekali, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Lalu ketemulah dengan orang-orang di perjalanan hidup kita yang mungkin lebih baik, lebih perhatian, lebih cantik, lebih mudah. Dalam perjalanan, saudaraku sekalian, pergumulan kita akhirnya bisa berubah. Begitu juga Abraham, dia tunggu dan tunggu dan tunggu dan tunggu. Ya ditawarkan oleh Sarah, ya juga betul nggak salah sebenarnya. Tapi itu bukan Tuhan pimpin, itu bukan yang Tuhan inginkan. Akhirnya lahirlah Ismail. Kemudian pada pasal 17 Abraham berkata, Tuhan kalau bisa Ismail saja jadi anak perjanjian yang Tuhan sudah janji. Ini sudah ada anak ini, Ismail saja Tuhan. Tapi Tuhan berkata tidak. Akan lahir dari istrimu
dan beri nama anak itu Ishak. Ishak belum lahir waktu itu, saudaraku. Tapi Tuhan sudah beritahu, namakan dia Ishak. Itulah anak perjanjian. Dan kalau kita lihat selanjutnya pada pasal 21, Tuhan berkata pada Abraham, usir istri Hagar dan Ismail, harus pergi daripada mereka. Sebetulnya Abraham begitu kesal. Tapi Tuhan berkata, biar mereka pergi. Tidak bisa tinggal bersama-sama dalam keadaan ini. Begitu banyak saudaraku sebetulnya. Anak-anak yang lahir di luar pernikahan. Akhirnya terjadilah fatherless. Tanpa orang tua, tanpa ayah, hidup. Akhirnya rusak seperti itu juga. Saat Ishak 12 tahun pergi dari rumah, itu terakhir dia lihat ayahnya. Tidak pernah lagi lihat ayahnya. Dia hidup tanpa ayah. Sehingga disebutlah keledai liar. Jadi kasar, jadi keras hati. Dia ketemu lagi dengan papanya pada waktu papanya sudah meninggal. Bersama-sama dengan Ishak, Ismail ada di situ. Dan sudah itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Saudara bisa bayangkan, persaudaraan satu papa tapi lain mama. Menyedihkan. Perhatikan baik-baik cara hidup kita, saudaraku. Karena kalau waktu muda kita tidak jaga diri baik-baik, saat tua banyak air mata yang meleleh, saudara. Karena perbuatan kita yang tanpa pikir panjang, perbuatan kita tidak tahan nafsu, akhirnya merusak generasi kepada generasi. Lahirlah Ismail, ditawarkan oleh Abraham, tapi Tuhan berkata tidak. Dan pada pasal 18, Tuhan datang meneguhkan lagi, mana Sarah istrimu? Tahun depan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi kita lihat di sini saudaraku sekalian, Tuhan kalau berjanji, kita percaya atau tidak, kita tetap bimbang atau ragu, tapi janji itu tetap berlaku. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita boleh tidak setia dan ingkar, tapi dia sama sekali tidak pernah ingkar janji. Sebab itu kita harus berkata pada Tuhan, tolong saya Tuhan, supaya saya tetap percaya padamu. Supaya saya tidak ragu dan kecewa. Karena keadaan-keadaan yang saya lihat ini mungkin tidak seperti yang saya inginkan. Saat ku tak melihat, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, namun tetap ku pegang, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku. Mungkin dengan air mata, mungkin dengan tangisan. Tapi saudaraku sekalian, mari kita tetap belajar percaya kepada Tuhan. Abraham melewati pergumulan demi pergumulan yang berat dalam hidupnya. Tapi janji Tuhan tetap berlaku, lahirlah Ishak. Bagian yang terakhir yang kita perlu belajar sama-sama saudaraku sekalian. Bagaimana ujian di dalam ketaatan panggilan kehidupan. Pasal 22. Kejadian pasal 22.
Tuhan berkata pada Abraham begini, ambillah anakmu yang kau kasihi, yang namanya Ishak, persembahkan kepadaku di Gunung Moria. Itu dengan jelas namanya Ishak, persembahkan kepadaku di Gunung Moria. 25 tahun dia tunggu anak ini. Sudah remaja, gagah, perkasa seperti anaknya Pak Nino di situ ya. Wah, ganteng sekali itu saudaraku sekalian. Lalu Tuhan berkata, persembahkan kepadaku anak yang terutama. Anak yang hebat, anak yang luar biasa, anak yang ditunggu-tunggu, dipuja, dipuji saudaraku sekalian. Dibicarakan di mana-mana, ini loh anak saya, ini loh anak saya. Bayangkan saudara, satu hari Tuhan berkata, aku akan ambil dia. Yang terutama dalam hidup Abraham, Tuhan berkata, persembahkan kepadaku. Saudaraku sekalian, kalau kita omong tuh gampang, tapi dalam praktek itu tidak mudah. Melepaskan sesuatu yang sangat berarti, yang kita kasihi, yang kita sudah kumpul, yang sudah kita dambakan bertahun-tahun, lalu kita harus lepaskan demikian saja. Tapi kita belajar dari Abraham. Keesokan hari pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelak juga kayu untuk korban bakaran. Dan berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada 2 bujangnya, tinggallah di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana dan kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi saudaraku sekalian, tanpa berunding dengan Sarah, tanpa doa puasa 40 hari, tanpa lagi bicara pikir begini, esok hari diambil anak ini, mereka berangkat. Perjalanan 3 hari, dia masih bisa berubah. Dia masih bisa berubah saudaraku sekalian. Dalam hidup ini terus, kalau kita terus bimbang, takut, keputusan bisa berubah saudaraku sekalian. Karena sangat sulit dan sangat sukar untuk melepaskan yang terutama dalam hidup kita. Tidak mudah. Saya pernah saksi pada saudara mungkin. Satu hari waktu saya pulang dari pelayanan. Waktu itu saya pelayanan di Padang saudara. Muka suami saya ini namanya Pak Herman ini jelek sekali saudara. Kenapa mukamu jelek sekali? Waduh, dia bilang, saya ambil keputusan yang keputusan buruk sekali ini. Apa itu? Saya sudah menyerahkan rumah kepada Tuhan, dia bilang. Loh, kenapa pikir begitu? Hanya punya 1 rumah saudaraku. Jadi pada waktu khotbah, hamba Tuhan berkata, siapa yang mau melayani Tuhan? Semua angkat tangan. Lalu yang berikut dia khotbah, siapa yang mau menyerahkan rumah kepada Tuhan? Gak ada yang berdiri, dia langsung berdiri saudara. Dia lihat kiri kanan ke orang tidak berdiri. Jadi dia menyesal sekali. Aduh, kenapa saya ambil keputusan? Itu salah sekali saya ambil keputusan. Jadi saya berkata, kalau sudah ambil keputusan dengan Tuhan jangan main-main. Ya toh saudara. Kalau sudah nasar jangan omong kosong, pura-pura lupa lah. Oh lupa. Gampang sekali lupa. Oh nanti kalau sudah begini, sudah begitu kita tunda. Jangan main-main saudara dengan nasar ya. Dengan perjanjian. Dengan manusia kita bisa bohong, dengan Tuhan gak bisa bohong saudaraku. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah saya bilang kalau memang sudah diserahkan ya sudah terserah.
Kita sudah serahkan sama Tuhan. Itu juga kan miliknya Tuhan, dari Tuhan. Sudah tanya anak-anak dulu. Tanya semua itu. Pada 3 anak-anak putra yang terhormat itu, di papanya tanya semua. Lalu mereka bilang, lah itu kan rumahnya Papa. Kalau Papa mau serahkan ya sudah. Akhirnya itu memang diserahkan, saudaraku sekalian. Jadi kita melihat kadang-kadang kita anggap begitu penting, begitu mengikat kehidupan kita. Kalau mau dilepas itu, saudaraku sekalian, seperti ada darah yang keluar dari hati ini. Apalagi kalau ditinggal meninggal, aduh rasanya putus sudah pengharapan, saudara. Saya sudah janda, termasuk Bu Jasmine juga janda. Itu sulit sekali, saudaraku sekalian, melupakan kenangan-kenangan. Sukar sekali. Begitu suami saya meninggal, saya langsung dibawa ke sini. Waktu itu, saudaraku, karena aduh rasanya kehilangan itu sangat sulit dalam hidup ini. Tapi karena kemurahan Tuhan, saya bisa melepaskan diri dari semua ikatan kenangan, semua yang pernah ada, dan bisa masih tetap melayani Tuhan. Saudaraku sekalian, ambillah anakmu yang kau kasihi. Apa yang paling kau kasihi hari ini? Yang begitu penting, yang sangat berarti, persembahkan kepadaku di Gunung Moria. Saya tidak tahu bagaimana, apa yang ada dalam hati saudara. Mungkin itu suami, mungkin itu istri, mungkin itu anak, mungkin itu cucu. Apakah gereja ini pernah mengutus misionari dari anak atau mantu cucu saudara? Saya tidak tahu hati saudara, bagaimana permintaan Tuhan. Tapi yang penting di sini kita lihat, Abraham mengambil anaknya. Lalu Abraham mengambil kayu dan korban bakaran itu, memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya yang sedang di tangannya, dibawa api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ini sebentar lagi ini anak yang dipersembahkan, saudaraku. Ishak berkata, sudah ada domba, sudah ada kayu api, sudah ada api, mana anak dombanya? Lalu dia berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama, naik sampai ke atas. Saudaraku sekalian, Ishak bukan lemah. Ishak itu pemuda yang gagah perkasa. Papanya sudah 100 tahun lebih, 125 tahun. Jadi pada waktu semua mezbah sudah tersedia, kayu sudah tersedia, diatur sedemikian rupa, ya pasti Abraham tidak tangkap anak itu lalu ikat tiba-tiba. Enggak mungkin toh, saudaraku. Dia akan berkata pada anaknya, Ishak, enggak ada persembahan lain yang Tuhan mau. Bukan domba. Tapi Tuhan minta, engkau anakku yang kukasihi. Kalau dia enggak rela, saudara, dia bisa berontak, dia lari sudah ke bawah. Itu kan bukit begitu. Tapi pasti dengan rela Ishak berkata, "Pak, kalau memang itu yang Tuhan mau," dia serahkan tangannya. Jadi papanya rela menyerahkan anaknya. Anaknya rela juga mempersembahkan diri. Dua orang ini, saudara-saudara, tahu apa yang terutama yang Tuhan minta dalam hidupnya. Tidak berontak, tidak marah, tidak bersungut-sungut, tidak protes. Sudah tunggu 25 tahun. Tuhan, macam apa yang Papa percaya itu? Kok kejam sekali?
Kok tega? Ishak tidak berkata begitu. Kalau itu maunya Tuhan, Pak. Karena apa, saudara? Karena dia lihat bagaimana sikap papanya, teladan hidupnya, kasihnya, imannya, dan dia tetap teguh, tidak berubah dalam keputusan iman kepada Tuhan. Bahkan di dalam Ibrani dikatakan, karena iman maka Abraham kala dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, ya, sama-sama katakan dengan saya 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dari sana seakan-akan telah menerima kembali. Jadi dengan tegas, dengan penuh kepercayaan, Abraham berkata pada anaknya, sampai hari ini Papa ikut Tuhan, dia tidak pernah mengecewakan Papa. Bertahun-tahun Papa ragu, Papa kecewa, tapi janji itu tetap berlaku. Sampai lahirlah engkau, anak yang kukasihi. Oleh sebab itu, Papa rela mempersembahkan engkau. Kalaupun engkau mati, Allah sanggup membangkitkan. Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, waktu mereka mau dibuang ke dalam dapur api, Tuhan bisa menolong. Tapi kalau Tuhan tidak menolong, kami tidak akan menyembah patung itu. Kami rela masuk ke dalam dapur api. Kalau Tuhan belum tolong, saya akan tetap percaya. Saya tidak akan ragu dan tidak akan bimbang. Saya tetap percaya Allah sanggup menolong. Akhirnya mereka dilemparkan ke dalam dapur api. Orang yang melemparkan mereka seketika mati, saudaraku. Tapi ketiga orang yang ada dalam dapur api yang panas itu, lalu ada seorang bersama-sama dengan mereka. Dikatakan seperti anak dewa. Jadi dapur api itu menjadi tempat ber-AC dan dingin. Rambut tidak terbakar. Mereka utuh sehingga Nebukadnezar berkata, keluar dari mereka itu. Mari kita semua menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudaraku sekalian, kadang-kadang ujian itu datang pada kita. Kita belum lihat jalan itu, kita belum lihat maksud itu, kita belum lihat jawaban itu. Tapi apakah kita masih tetap berkata, aku tetap percaya Tuhan, aku tetap percaya padamu. Aku pasti akan melihat, kalaupun sekarang belum, pasti akan terjadi. Itu juga dikatakan oleh Mordekai, kalau engkau tidak menolong bangsamu, pasti ada pertolongan. Itu katakan pada Esther. Jangan kau pikir, karena kalau tidak pergi menghadap raja, lalu tidak ada pertolongan buat Israel. Pasti ada pertolongan. Dalam kitab Esther tidak ada nama Tuhan, tapi kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat pertolongannya. Kita hanya lihat awan yang kelam dalam hidup ini. Tapi pasti ada pertolongan. 1, 2, 3, pasti ada pertolongan. Sama-sama dengan saya, pasti ada pertolongan. Satu kali lagi, pasti ada pertolongan. Walaupun sekarang belum. Tapi tekat hati kita, saudaraku sekalian. Jangan menyerah. Abraham berkata, aku percaya. Sekalipun engkau mati, Allah sanggup membangkitkan engkau. Anak itu Ishak menyerahkan diri, diikat, ditaruh di atas mezbah, saudaraku sekalian. Lalu ayahnya mengangkat pisau,
Itu bukan pura-pura saudara ya. Dia angkat pisau itu dan untuk membunuh anaknya. Tapi ada suara berkata, Abraham, Abraham. Kata-kata itu saudaraku sekalian, Tuhan berkata kepada Abraham, jangan apa-apakan anak itu, sekarang aku tahu. Ya. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Termasuk saudara yang ada di Sydney, Tuhan beri kesempatan menduduki tempat-tempat yang sunyi. Sunyi karena orang tidak percaya, sunyi orang yang hilang harapan, sunyi orang dalam kekelaman kehidupan. Tuhan taruh kita, Tuhan utus kita seperti Dia lakukan pada Abraham. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara, kita perhatikan, begitu Abraham mau membunuh dan Tuhan berkata, jangan engkau membunuh anak itu. Jadi kita melihat saudaraku sekalian, ada upah dari ketaatan panggilan hidup ini. Pasti ada upah. Dan bukan saja pada Abraham, tapi seluruh bangsa di muka bumi yang percaya kepada Yesus Tuhan, Juru Selamat. Kita dipakai Tuhan menjadi berkat. Karena kemudian Ishak tidak jadi dipersembahkan, ada anak domba yang dipersembahkan gantinya Ishak. Kehidupan saya dan saudara juga sama. Ada Yesus Kristus yang dengan rela hati menyerahkan diri, mati di atas kayu salib, membela kita, menebus kita, membayar engkau dan saya lunas dalam hidup ini. Sehingga hidup tanpa harapan, hidup yang tertolak dan tidak berguna, tidak berharga, jadi berguna dan berharga, bahkan berarti di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, panggilan di mana engkau dan saya berada, banyak pergumulan yang kita alami. Tapi bagaimanapun pergumulan itu, ada janji. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Dan janji itu pasti terjadi dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, ujian macam apapun, mari kita tetap percaya. Ujian apapun yang kita alami saudaraku sekalian, yang harus kita lepaskan, yang harus kita persembahkan. Kadang-kadang saudara, Tuhan membawa kita pada satu keadaan. Sebetulnya Tuhan suruh ke situ, tapi kita tidak mau. Karena kita sudah nyaman di sini, kita sudah enak di sini. Makanya digoncang-goncang tempat yang tidak menyenangkan ini. Supaya kita pergi ke tempat yang Tuhan mau. Saya dari Surabaya itu tempat paling nyaman saudaraku sekalian. Wah, puluhan tahun tinggal di sana, lalu kemudian saya pindah ke Bali. Gak ada teman, gak ada kenalan, gak ada satupun orang panggil untuk pelayanan saudara. Gak ada sama sekali. Jadi di awan-awan terus jatuh langsung ke... Tidak ada sapa-sapa saudaraku sekalian. Jadi tiap hari kita dua naik ke menara berdoa dan berdoa. Aduh, saya rasanya gak terima. Kepingin pulang saja ke Surabaya saudara. Tapi Sutoa Bangka kan malu saudara. Sudah bilang iya mau berubah kan malu. Ya sudah bertahan sudah di situ. Jadi saya lalu melihat bahwa kalau sudah waktunya Tuhan suruh. Sudah jangan kepala batu, jangan macam-macam lagi. Ikut saja dengan merdeka. Supaya tidak sakit semua saudara. Jadi saya lalu anggap. Kalau saya terus di Surabaya menjadi sombong, dicari orang, waduh macam-macam saudara-saudara, bisa masuk neraka saudaraku. Karena jadi
Sudah bukan lagi orang lihat Tuhan, lalu lihat manusia. Dan itu jadi berdosa, saudara. Jadi saya berterima kasih pada akhirnya. Karena Tuhan itu baik. Goncangan yang terjadi, itu pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang kita belum lihat. Biar kita tahu lewat peristiwa yang saya alami ini, apa maksud Tuhan di balik setiap keadaan. Makanya di setiap hujan, habis hujan, pasti ada pelangi. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita belajar untuk berdiri teguh dalam ujian iman, dalam pergumulan apapun juga. Tuhan berkati saudara. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu tadi saudara ya. Saat ku tak melihat jalanmu. Mata kita bisa tertutup, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat. Mari bangkit berdiri sama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku Ya Tuhan, percaya, tolong kami hatiku percaya, agar tetap percaya kepadamu. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan hatiku mau percaya Tuhan. Hatiku percaya. Pegang dada saudara. Hatiku percaya. Oh, haleluya, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, Selalu ku percaya. selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kalau kami mau jujur, kami akan berkata kepadamu, ampuni kami. Yang kadang-kadang dalam pergumulan panggilan Tuhan, kami tidak taat. Kadang Tuhan, kami begitu kecewa. Kami tidak sabar menanti maksud dan rencana dan janji Tuhan. Ampuni kalau kami jadi benci, jadi tidak taat karena perlakuan orang-orang di sekitar kami. Kami datang dan mau berkata kepadamu Tuhan, ampunilah kami. Kalau jalan itu sunyi, jalan itu sendiri, waktu jalan itu penuh kerugian, waktu jalan itu gelap, kami tidak melihat jalan itu, tolong kami. Supaya kami tidak menyerah, supaya kami tidak putus asa, supaya kami tetap percaya kepadamu. Pegang dada saudara dengan tangan kanan saudara.
Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, semua kecewa, sakit hati, ketakutan, apapun yang ada ditanam bukan oleh Bapa, saya berkata tercabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, sucikan hati-hati yang luka, sucikan hati-hati yang kelam dan gelap itu. Pegang kepala saudara dengan tangan kanan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua intimidasi, pada saat kekelaman datang, iblis berkata tidak ada jalan, percuma kau percaya, untuk apa lagi kau berdoa, untuk apa lagi ke gereja, toh keadaanmu tidak berubah. Kami tahu ini bukan suara Tuhan, tapi ini suara setan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berkata, semua roh intimidasi dan trauma ini saya tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, sucikan pikiran kami, sucikan pikiran kami, sucikan hati kami. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tangan kami terangkat kepadamu Tuhan, dan kami mau berkata kepadamu, hatiku percaya. Katakan dengan sepenuh hati, hatiku percaya. Sekalipun aku belum lihat hari ini, hatiku percaya. tolong saya Tuhan. Selalu ku Sekali lagi katakan, hatiku tetap percaya Tuhan. hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya ada kuasa, ada mujizat, ada kekuatan Engkau berikan atas setiap kami. Kesegaran pemulihan terjadi pagi hari ini dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Terima kasih.